Mana mengatasi perbedaan pendapat di dalam rumah tangga? yang pertama, ya jangan berbeda, harus samakan persepsi. Jadi memang harus sama. Kadang-kadang kalau sama dengan musik itu, kalau dia satu satu suara semua, Betul. nggak harmoni. Betul, betul. Harusnya beda. Misalnya satu dua tiga gitu kan, harmoni. Gitu. Betul, betul. Tapi bisa nggak menyamakan keharmonian itu? Ah, itu. Tapi Di dalam perbedaan tadi. Tapi pastikan dia suara tiga itu nggak falas ya. Jangan suruh dia tiga, tapi tiga setengah. Itu konflik gitu ya. Jadi tunggu Bapak. Jadi Bapak sama Ibu yang suara sering fals yang mana? Kalau itu tergantung pemainnya. Apa penyebab utama konflik dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya? Kita mulai dari keluarga muda dulu. Keluarga muda dulu. Apa penyebab utama dalam rumah tangga? Ibu-ibu perlu diundang ke sini. Boleh. Ibu-ibu. Atau ibu-ibu nanti ini bantu nge-support aja. Apa penyebab utama konflik dalam rumah tangga dan gimana cara ngatasinnya? Mungkin itulah ya, maksudnya kadang walaupun sudah menikah ego itu masih ada lah. Ego suami pun masih ada, ego istri pun masih ada. Dan susah untuk mengalah itu kan juga masih ada. Jadi itu salah satu lah faktor yang mungkin terjadi cekcok lah dalam rumah tangga. Bagaimana kalau dibilang bagaimana cara menyelesaikan, ya harus ada satu orang yang merendahkan diri lah. Mengalah atau merendahkan diri bukan berarti dia salah, enggak juga. Intinya merendahkan diri dan mengalah lah. Kalau suami ngomong banyak tapi istri juga ikut ngomong banyak, ya susah juga. Ibaratnya harus ada yang berani untuk merendahkan diri, untuk diam. Seperti itulah. Itu yang saya alami saat Jadi ini. kalau pengalaman Bapak nih di rumah sama istri, siapa yang lebih banyak mengalah? Ya kami berdua lah. Aduh, sama. Kadang saya yang paling banyak bicara. Aduh. Iya ya. Istri- Bu Tere betul begitu? Betul. Bu Tere benar begitu? Ya kadang saya yang paling banyak bicara ya. Sampai istri bilang bahwa mulutmu itu kayak perempuan aja katanya. Tapi kadang saya juga yang ya sudahlah, saya aja yang diam. Seperti itulah. Oke. Jadi konflik itu kalau dari Pak Noris tuh ego dan cara ngatasinya Ya, harus merendahkan diri salah satu ya. ya. Seperti itulah. Ya, sebagai laki-laki jangan mulut kayak perempuan. Ya. Gitu. Oke. Maksudnya cerewet gitu ya. Jangan-jangan Emang terlalu berarti cerewet. perempuan tuh cerewet ya? Enggak. Oke, nextnya yang udah Pak Musa sama Pak siapa lebih lama nikah? Pak Musa lebih lama. Hah? Pak Musa lebih lama. Lebih lama Pak Musa? Lebih lama, berarti aku dulu. Oh, Pak Nixon dulu. Pak Nixon dulu. Pertanyaan tadi. Apa penyebab utama konflik dalam rumah tangga dan bagaimana cara mengatasinya? Ya sama dengan Pak Noris tadi, memang betul itu apa ego tadi. Ego ya. Iya. Ketika kita katakanlah saya di rumah ini kan, mungkin istri kan udah capek gitu kerja, tiba-tiba kita pun capek kerja. Kita nanyanya itu sudah nggak mungkin karena capek itu kan udah agak kebawa emosi misalnya dari luar gitu kan. Ya udah. Mana tadi? Nah, gimana tadi dari ini kita aja nada kita aja kadang-kadang mereka udah tersinggung istri kan. Nah itu jadi ya akhirnya kan itu yang membuat konflik gitu hal-hal seperti itu. Dan yang untuk mengatasinya ya itulah yang dibilang Pak Noris tadi, kerendahan hati mau mengalah gitu kan. Tapi kerendahan hati mau mengalah itu kan tentunya harus ada yang didasari pengertian kita tentang firman kan. Gitu. Kalau itu nggak bisa itu melakukannya itu. Kita ingat nih, oh iya ini saya nih ingat firman Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya anak Tuhan gitu. Harus mengalah gitu. Jadi jangan sampai langsung firman itu terus berbicara kan.
jangan sampai matahari terbenam, kamu harus minta maaf tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Ya udah, selesaikan, udah sorry yang tadi. Gitu. Kita selesaikan dengan baik gitu. Udah, karena kan kita nggak mau juga berlama-lama jadi konflik kan gitu. Dan disitulah kita menikmati sebenarnya kasih Tuhan itu dalam keluarga itu nyata kan. Oh, ternyata enak di dalam Tuhan itu gitu. Menyelesaikan masalah, ada jalan keluar. Tapi kalau kita sampai berlama-lama, mana Tuhannya, mana firman itu kan? Wah, hidup dong lagi. Gitu. Itu sih dari saya, Bang. Kenapa setelah dari PLN jadi pendeta ya? Oke, thank you Pak Nik. Pak Musa, silakan. Masih dengan pertanyaan yang sama. Masih pertanyaan yang sama. Oke. Apa penyebab konflik dalam rumah tangga? Konflik penyebab utama ya. Ya, terus gimana cara ngatasinya? Nah, kalau kita lihat di sekitar kita Pak Pen, atau bahkan ketika kita nonton di media televisi dimanapun itu, setiap kali ada kasus besar dan ketika misalkan pada akhirnya penyelesaiannya diselesaikan dengan cara mediasi atau selesaikan secara kekeluargaan, ujung-ujungnya yang keluar pasti miskomunikasi. Semua masalah pasti ujung-ujung miskom dan pasti itu. Mau masalah sebesar apapun, bahkan sekarang kayak misalkan kasus Pak Jokowi, nanti ujung-ujung kalau misalkan sudah proses hukum berjalan dan nanti dikasih kesempatan untuk mediasi atau selesai di luar pengadilan, maka ketika permintaan maaf atau klarifikasi yang muncul pasti salah. Itu hanya karena kesalahan komunikasi aja. Jadi saya juga apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Norris dan Pak Nixon itu betul, itu salah satu. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah komunikasi dalam keluarga itu juga penting. Jadi sebenarnya kadang masalahnya masalah kecil, cuman karena kita tidak bisa komunikasikan dengan baik, itu jadi masalah besar dalam rumah tangga. Jadi semua masalah apapun ketika penyelesaiannya, permintaan maafnya pasti di belakangnya ada ini semua karena cuman miskom. Jadi memang dalam keluarga yang perlu dibangun itu apapun itu coba belajar untuk komunikasikan. Sesama pasangan. Semua masalah apapun itu, sekecil apapun itu, sebesar apapun. Karena masalah yang paling kecil sekalipun, kadang-kadang kalau misalkan kalau kita sering dengar orang berkhotbah, pendeta saya di Kupang pernah berkhotbah, pernah ribut dengan istri hanya karena odol. Jadi kalau yang satu pencet dari bawah, dia dari tengah atau dari atas langsung. Gara-gara itu bisa ribut. Padahal itu sebenarnya kan hal kecil. Odol harga berapa? Tapi hanya karena komunikasinya kurang bagus, akhirnya bisa menimbulkan masalah yang fatal sekali. Jadi komunikasi itu menjadi kunci dari semua persoalan dalam rumah tangga. Menurut saya itu sebabnya cara mengatasinya adalah belajar untuk bangun komunikasi antara pasangan. Apapun itu. Apalagi misalkan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal besar dalam rumah tangga, mau beli ini dan itu atau mau ngapain kedepannya itu harus dikomunikasikan dengan baik, karena kalau misalkan salah satu pasangan tidak tahu kita lagi punya rencana besar, nah itu juga bakalan ribut, tidak dihargai. Jadi memang harus belajar untuk bangun komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik dan jangan tertutup dengan pasangan. Ya karena memang pasangan itu kan nggak ada rahasia, nggak boleh ada rahasia, nggak boleh ada yang tersembunyi di antara. Kira-kira itu Pak Pin. Ya mungkin berhubung karena ninggungnya komunikasi, berarti pertanyaan berikutnya bagaimana cara mempertahankan komunikasi yang efektif di dalam rumah tangga. Nah, memang kadang-kadang agak repot memang dalam rumah tangga, apalagi misalkan sudah ada ketersinggungan misalkan suami istri memilih untuk saling diam-diaman, itu silent treatment ya kalau zaman sekarang. Itu juga jadi masalah. Itu sebabnya memang harus ada salah satu di antara kita yang berani. Tadi kalau Pak Norris, Pak Nixon juga sudah bilang untuk merendahkan diri. Harus ada yang berani merendahkan diri, berani memulai. Untuk minimal mulai dengan kata maaf ketika misalkan sudah ada kesalahan dalam rumah tangga, karena itu penting sekali. Jadi kalau sudah sempat terjadi masalah, maka jangan saling menunggu. Kalau misalkan sudah digerakkan sama Roh Kudus untuk ayolah itu istrinya, mulailah, jangan menunggu. Kadang-kadang kan kalau ada ego seperti dikatakan Pak Norris tadi, karena dia laki-laki dia nggak mau minta maaf duluan. Pokoknya harus yang salah yang minta maaf juga.
dalam rumah tangga tuh harusnya nggak boleh ada itu. Jadi jangan menunggu yang salah yang minta maaf, tapi yang lebih dulu tergerak yang harus. Pernah Pak Musa mendiamkan istri beberapa saat? Pernah. Silent treatment. Berapa lama Pak? Iya, nggak lama. Saya ini bukan hari. enggak lah, nggak sampai berhari. Oh, Paling sebentar. Gak sampai 4 hari terbenam lah. Dan bagaimana respons ibu setelah didiamkan? Ya, Nambek. kalau saya diam, kadang-kadang dia diam juga. Itu sebabnya kalau saya nggak berani memulai ya itu akan lama. Itu sebabnya memang harus berani untuk Apa tadi merendahkan diri? merendahkan itu? diri dan ya jangan tunggu siapa yang salah yang harus minta maaf. Kira-kira seperti itu. Mulia sekali. Oke, kita ke pertanyaan berikut. Kayak Pak Noris dulu. Saya lagi. Ini ya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga? Pasti laki-laki dan perempuan selalu punya pendapat yang berbeda-beda. Suami dan istri pasti punya itu. Ya. Monggo Pak Pendeta Noris. Iya. Kalau dibilang beda pendapat, memang dalam rumah tangga itu pasti ada lah. Gimana Beda cara pendapat. mengatasinya? Misalnya suami mau hari ini makan nasi goreng, ternyata istri mau sup, gitu kan? Waduh. Ya kan? Tuh ya. Jadi Siap. apalagi dalam menata masa depan kan bersama, ya pasti ada perbedaan. Kalau yang saya alami, saya dengan istri, ketika kami ada beda pendapat tentang sesuatu, kami duduk bersama. Kami duduk biasanya di kamar, di atas kasur kami duduk, dan kita coba bicarakan itu baik-baik. Memang pendapat dia itu memang ada beberapa yang kurang, dan pendapat saya juga memang ada beberapa yang kurang. Tapi kami mencoba untuk mengisi hal itu, dan kami mencari jalan tengahnya. Mana yang terbaik, mana yang pas, dan mana yang cocok untuk kita dua. Walaupun sebenarnya dengan saya itu tidak cocok 100% dan dengan dia juga tidak cocok 100%. Tapi kami berusaha untuk berjalan di tengahnya itu. Dan dapat diterima oleh dia, dapat diterima oleh saya. Wow. Seperti itu aja sih yang kami Komunikasi lakukan. ya. Komunikasi yang baik, ibaratnya tidak ada yang ditutup-tutupi di dalamnya. Kita berani jujur bahwa kalau memang tidak cocok dengan saya bilang tidak cocok. Kita cari yang lebih baik. Dan kita ketemu di tengah-tengahnya. Seperti itu aja sih kalau kami. Saya Jadi dengan nggak istri. artinya nggak diantara Pak Noris sama Ibu nggak ada yang ngotot dengan pendapatnya dia, atau pernah kejadian Memang masing-masing di ngotot awal nih? di awal komunikasi memang pertama masih ngotot. Saya dengan pendapat saya dan Beliau pandangan dia dengan pendapat dia. Tapi kami tetap komunikasi, maksudnya tidak berhenti sampai di situ. Ada ibaratnya ada tindak lanjut dalam komunikasi itu. Oke, kita cari mana yang Cari pas, jalan tengahnya. cari jalan tengah, mana yang bisa kamu terima walaupun tidak semua, dan mana yang bisa saya terima walaupun tidak semua. Ya, kita cari di situ, kalau memang cocok ya sudah gas. Yes. Seperti itu. Oke, Koniksi. Pak Nik, mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Ya, ya menurut saya sih kita harus terbuka gitu. Seperti yang Pak Noris tadi, nggak ada yang ditutup-tutupi, ya kan? Contohnya kemarin Bang Jack juga sudah tahu dengan masalah itu kan, dengan yang sama si A, si B, si C itu. Kan? Dia bilang saya akan buka, dia ngotot gitu. Saya kasih pengertian. Jadi kalau kita itu pendapat kita ini kita kasih pengertian. Ya. Kalau ini kamu lakukan, ini akibatnya. Ya. Nah, kalau kamu nggak ini, ya kamu tanggung ini akibatnya. Kamu siap nggak nanggung akibatnya? Dia bilang siap, yuk sudah akan lakukan. Akhirnya setelah dia lakukan, nggak apa-apa, saya setuju gitu. Tapi ini akibatnya, saya bilang dia lakukan. Akhirnya kena dia, ya kan? Udah kena, baru dia tahu. Oh, akibatnya. Tapi setelah permasalahan itu ada, kan enggak otomatis. Wah, itu kan saya bilang kan. Jangan gitu. Jangan gitu. Gimana, ya kan? Gitu paling gitu ya. Untuk lain kali enggak usah ya. Jadi masa ke depan sama istri itu gitu harus kita tahu. Oh, ini nanti akibatnya. Nah, ini untungnya gitulah. Gitu. Terbuka sih, harus terbuka. Intinya terbuka. Ya, jangan ada yang ditutupi dan kasih tahu semua apa konsekuensi. Iya benar, konsekuensi dari setiap keputusan itu. Brilian sekali. Oke, Pak Musa.
Bagaimana mengatasi? Perbedaan pendapat di dalam rumah tangga. Yang pertama, ya jangan berbeda, harus samakan persepsi. Jadi memang harus sama. Ah, kira-kira. Artinya gini, jangan harmoni ya. Harmoni ya, iya juga. Suara fals. nah, Dulu suara 3 enggak. nah jadi mungkin juga perlu jangan memaksakan kehendak apabila pasanganmu tidak menyetujui. Jadi kalau Betul. misalkan Jangan memaksakan kehendak apabila tidak pasanganmu tidak menyetujui. Iya. Oke, good. Next. Jadi kalau ada sebuah keputusan yang kita buat dan pasangan tidak mau, daripada berdebat, maka mending jangan dipaksakan, jangan paksakan diri, karena kalau dipaksakan pasti pasti akan ribut. Ribut. Oke. Itu sebabnya ya harus cari yang sama. Tapi Jadi kadang-kadang Pak Musa, kadang-kadang kalau sama dengan musik itu, kalau dia satu suara semua, betul. nggak harmoni. Betul. Harusnya beda. Misalnya 1, 2, 3 gitu kan, harmoni. betul. Tapi bisa nggak menyamakan keharmonian itu? Itu. Tapi Di dalam perbedaan tadi. Tapi pastikan dia suara 3 itu nggak falas ya. Jangan suruh dia 3 tapi 3,5 kan itu konflik gitu ya. Jadi yang berbeda tadi dibikin jadi satu Keharmonisan. Betul. Ya, Iya. bagus. Jadi mungkin itu kuncinya, biar Jadi tunggu Pak Pen. Jadi Bapak sama Ibu yang suara sering fals yang mana? Gak ada. kalau itu tergantung pemainnya. Kira-kira begitu lah. Lanjut Pak. Oke, jadi ya mungkin usahakan untuk jangan pernah memaksakan kehendak apabila memang ada salah satu di antara kita yang memang mati-matian tidak mau, tidak setuju. Contoh misalkan hal kecil, kadang-kadang diam-diam kita kirim, padahal orang tua loh, kirim uang untuk orang tua saja. Diam-diam Iya. tanpa diketahui pasangan kita, itu juga malah kadang-kadang jadi masalah. Padahal itu sebenarnya hal baik. Baik sekali kan bantu orang tua. Tapi malah jadi masalah ketika kita tidak balik lagi ke komunikasi tadi, tidak komunikasikan dengan baik. Jadi memang usahakan untuk jangan buat sesuatu berdasarkan keinginan sendiri. Jangan bikin nada lain. Jangan bikin ada Kalau nama. tidak harmoni, udah ikut aja suara sama semua. Oke. Jadi Bapak sama Ibu siapa nadanya falas? Sering saya sih. Tapi akhir-akhir ini dia sering nada fals. Saya suara 1 dia mau mencoba belajar suara 3 tinggi gitu. Tapi fals, 2,5 dia. Akhirnya tidak harmoni. Oke, next question. Jadi 2 pertanyaan lagi kita akhiri. Oke. Kak Panuri sekarang. Bagaimana cara menghadapi masalah keuangan dalam rumah tangga? Wah, berat. Oke, silakan Pak Pendeta. Kalau sudah bicara tentang keuangan dalam rumah tangga ini berat. Tapi memang dalam rumah tangga kami ada beberapa strategi keuangan lah yang Strategi keuangan. ya yang kami buat, yang itu saya dapat dari pengalaman juga. Apalagi melihat keadaan sekarang kan. Jadi memang saya dengan istri lebih fokus terhadap sesuatu yang paling kami butuhkan dalam rumah tangga. Seperti contoh lah, kami ada pembagian-pembagian, pengaturan keuangan itu ada pembagian. Ibaratnya kami ketika dapat berkat, kami langsung petakan atau bagi-bagikan. Misalnya pas kita sudah melihat bahwa tentu dalam 1 bulan ini kita butuh makan. Dan kita sudah langsung budgetkan berapa yang harus kita taruh, berapa jumlahnya sudah. Karena tentu saya dengan istri kan juga ada penghasilan walaupun tidak banyak. Ya, walaupun tidak banyak tapi kami ada. Dan memang kami sudah peta-petakan pertama untuk
konsumsi setiap 1 bulan itu. Kemudian yang berikutnya untuk kebutuhan pelayanan itu kami sudah langsung bagikan dengan jumlah uang yang kami sudah tentukan juga. Dan yang ketiga ada namanya untuk memang persembahan khusus untuk Tuhan, memang sudah kami langsung sediakan itu yang paling utama. Jadi seperti itulah yang kami lakukan dalam manajemen keuangan dalam rumah tangga. Dan memang ada beberapa sisanya itu kami gunakan untuk tabungan juga ada, kemudian dan juga untuk keinginan pribadi dalam rumah tangga. Itulah kami dalam mengatur keuangan. Dan puji Tuhan ketika kami lakukan cara itu, strategi keuangan lah kan. Ya banyak orang yang melihat kami, ada beberapa orang yang berkata bahwa akhir bulan tapi masih bisa belanja enak. Gitu. Saya bilang tidak, ini cuma mengaturnya dengan baik, jadi kami masih bisa merasakan sampai akhir bulan itu. Itulah strategi kami dalam keuangan dalam rumah tangga lah. Sederhana lah. Thank you, Pak Pendeta. Cari budgeting ya. Ya, budgeting. Silakan Pak. Kalau kami apa tadi mengatur ya? Ya, kalau mengatur keuangan saya serahkan sih sama istri. Cuman kalau misalnya ada perlu apa-apa yang ini dia cerita gitu aja, disampaikan. Saya ini gimana menurutmu, ini aku akan kasih ini misalnya dia gitu. Saya mau belanja ini, apalagi hal-hal yang lebih besar misalnya kan. Ya dia akan selalu kasih tahu, ataupun saya memberi gitu ya. Gimana nih, dia selalu diskusi. Nah gitu, ini gimana nih, kita mau kasih ini ke ini nih gitu. Ya udah, diskusi udah. Jadi tetap terbuka dan satu hati gitu. Udah itu aja. Yang penting setuju semua. Ya udah. Itu aja Pak. Gue harus setuju ya, balik lagi kayak apa? Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Oke. Ya, Pak Musa. Money. Kalau kami ya sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nixon dan Pak Norris tadi. Jadi memang bagaimana memanage dengan mengatur supaya akhirnya itu tidak menimbulkan masalah, dan yang kedua tetap balik lagi komunikasi tadi lagi juga. Jadi artinya kan berkaitan dengan ini kan sensitif. Itu sebabnya jangan coba untuk mengambil keputusan sendiri berkaitan dengan hal yang begini. Apalagi misalkan untuk membeli sesuatu yang mungkin menurut salah satu pasangan itu penting, tapi menurut yang satu itu belum perlu, belum penting. Itu kadang-kadang bisa jadi masalah. Jadi memang tetap harus sepakat. Dan memang dalam rumah tangga untuk segala hal memang tetap harus belajar minta pendapat untuk harus sepakat berdua. Tidak boleh ada yang berusaha untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi kadang-kadang masalah dalam rumah tangga itu muncul kalau misalkan dalam rumah tangga salah satu pasangan itu terlihat lebih superior atau pokoknya lebih dominan dalam segala hal. Nah itu usahakan untuk hindari itu ya, supaya jangan sampai menimbulkan masalah kira-kira. Siap. Itu sih Pak. Oke, thank you. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Jadi artinya di semua kondisi di dalam rumah tangga itu ya intinya itu tadi terbuka gitu. Ya, di semua kondisi ya. Ya, baik itu tadi yang pertama dalam hal komunikasi ya terbuka gitu. Semua lah. Keuangan terbuka ya. Apalagi kami yang sudah menikah ya terbuka, buka-bukaan juga. Udah, ini udah mulai keluar topik ini. Sama-sama. Bukan saya ini single kan. Tadi tergerak gitu. Emang siapa mau dibuka? Maksudnya saya cepat menikah. Atau besok langsung dapat. Iya. Beliau udah tahan dari tadi mau ngomong itu loh. Tahan. Pak Musa besok langsung apa? Langsung buka. Dapat, Dapat ya. Jangan kita siap. Oke, pertanyaan terakhir. Apa tips untuk mempertahankan keseimbangan dalam rumah tangga, yaitu antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga atau aktivitas sebagai yang bapak
dikerjakan sama tanggung jawab bapak sebagai kepala rumah tangga dalam menjaga keharmonisan dengan istri, ya dan seterusnya lah. Oke, Bapak Pendeta Noris. Pak Noris lah. Berat ini. berat nih. Berat ini. Harus istri saya yang jawab nih kan. Itu dia apa tadi Pak? Tips untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas Bapak sebagai seorang gembala, tetapi juga tidak mengabaikan waktu dengan istri, deep talk dengan istri. Dan seterusnya. Ya Monggo. pasti itu tadi Pak Ben bilang. Ya. Oke. Nanti jawaban Bapak tinggal aku konfirmasi ke istri. Bener apa enggak tuh? Silakan. Luangkan waktu. Itu paling penting. Oke, seperti apa itu? Tapi luangkan waktu. Pas istri kok pelan. Pas istri kok pelan. Luangkan waktu untuk istri. Oke. Tapi saya belum Melakukan 100% melakukannya. Oke. Ya, belum. Apa masalahnya? Kenapa belum melakukan? Seru nih. Apa masalahnya? Sebenarnya saya kurang peka. Ya, kurang peka. Sebenarnya kalau istri itu maunya begini-begini. Ada beberapa yang memang saya tahu, tapi ada beberapa yang perlu dan tunggu dia yang omong ke saya. Jadi saya bisa tahu. Begitu. Ya itu luangkan waktu sama perbanyak komunikasi lah. Itu penting. Contoh yang Ibu Ya kami ngomong. komunikasi sebenarnya jangan terlalu komunikasi yang biasa saja, tanya kabar gitu kan. Apalagi kalau sudah ada di dalam kamar itu kan penting sekali komunikasi itu. Itu aja sih yang tipsnya. Kalau ada dari Pak Nixon dan Pak Musa Jadi yang berbeda, komunikasi ya. ya dan waktu loh ibaratnya apa ya? Apa tadi meluangkan waktu untuk istri? Quality time apa? Ya, quality Ya. time. Deep talk. Ya, jadi selama ini ada beberapa kondisi yang membuat sehingga berkurangnya yang tadi pertanyaan Bang Jack tadi kan, membangun apa itu keseimbangan gitu. Jadi ya akhir-akhir inilah kita mulai belajar, saya mulai belajar karena sering di itu suara tiga istri awak kan, jadi suara tiga awak suara satu kan, jadi dia bilang kamu harus bangun dong. Komunikasimu dengan anak, ya itulah muncul kata-kata deep talk. Jadi kita harus bangun, maksudnya itu benar sekali dia bilang bahwasanya saya sama anak-anak itu harus bangun komunikasi. Jadi kalau ada dekat istri benar sekali ya. Ya benar sekali. Oke, siap. Cuma kan belakangan ini tahulah saya sibuk dengan renovasi kan. Kemudian ada pendeta di rumah saya ini sering-sering ngajak saya sarapan di Mitra Raya kan. Akhirnya ya kapan lagi acara-acara kalian terus kan? Gitu kan. Jadi, Padahal di rumah ini udah dimasakin sarapan ya, tuh. itu. Masih aja bandel makan di Iya. luar ya. Hebat. Kapan ini buat ini ya gitu kan. Jadi mulai belajar dari situ dan kembali lagi apalagi sekarang dengan tidak berkurangnya ada yang kerja di rumah ya seperti yang Bang Jack tahu lah. Jadi untuk menyimbangi tadi itu ketika istri mau masak ya apa yang bisa saya lakukan. Misalnya cuci piring atau apa, yang penting kita berdua terus lah bergandengan tangan. Masa sih kata istri Pak? Masa sih? Ya Bang Jack tahu sendirilah videonya itu kan. Ya, kan jadi ketika dia masak saya cuci piring. Bang Jack juga cuci piring. Ya disitulah menyeimbangkan gitu ya. Tidak apa namanya ya, semua disitulah penyimbangan, bukti mengasihi, bukti kita berkeluarga, bukti kita harmonis. Ya, di situ memang tanpa melihat seperti yang dibilang Pak Musa tadi, tanpa melihat si apalah yang lain-lain lagi, siapa yang hero dia bilang dia tadi kan, yang lebih menonjol gitu, nggak ada lagi. Ya kita kembali lagi ke firman Tuhan tadi, kita bukan lagi dua, tapi satu. Ya, saya satu. Hanya kamu yang satu, tapi dua pikiran.
Oke, silakan. Oke, Pak. pertanyaannya tadi? Menjaga keseimbangan antara kegiatan dan juga keharmonisan rumah tangga. Oke, menurut saya yang pertama, yang namanya kita kadang karena sibuk untuk bekerja pasti punya banyak sekali kesibukan. Tapi jangan lupa bahwa keluarga harus tetap menjadi nomor satu. Jadi mungkin nanti boleh di itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi tetap. Waduh, berat nih. Jadi memang prioritas itu harus ada. Di antara sekian banyak kesibukan, apa yang menjadi prioritas itu penting. Jadi kita harus berani ambil keputusan untuk menentukan apa yang kira-kira penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tadi menurut saya yang paling penting supaya keluarga tetap aman. Maka dari sekian banyak urusan kesibukan yang kita buat, kita punya, tetap harus keluarga jadi nomor satu. Itu sebabnya kadang-kadang saya siasati dengan kadang-kadang karena terlalu banyak tanggung jawab di luar, terlalu banyak tugas ini dan itu, baik itu di kerjaan maupun di luar, entah itu kegiatan-kegiatan kemanusiaan, maka saya siasati dengan kemanapun ajak istri. Ya. Supaya paling tidak ya istri juga tahu saya ngapain di luar atau lagi kemana itu. Nah, yang kedua, yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah tetap harus sisihkan waktu untuk refreshing sekali-sekali. Jadi kalau sudah rasa jenuh sekali dengan kerjaan, dengan kesibukan, ajaklah istri sekali-sekali kemana untuk berlibur, entah ke pulau, ke pantai, kemana. Karena itu juga menolong sekali. Jadi itu membantu untuk mungkin memulihkan relasi kita yang mungkin sudah dipenuhi dengan pikiran yang mumet karena pekerjaan, karena kesibukan. Itu penting, harus. Pokoknya jangan lupa ajak keluarga untuk berlibur. Dan yang terakhir, harus tetap saling percaya. Jadi kadang kalau misalkan suami kemana, istri kemana, kalau saling curiga itu malah kadang-kadang jadi masalah. Itu sebabnya rasa saling percaya itu penting, karena ya saya kadang-kadang memang karena jarang di rumah, pulang kerja langsung entah kemana, kadang tengah malam baru pulang. Kadang kalau istri nggak percaya, maka itu bakalan jadi masalah besar. Tapi kalau ada rasa saling percaya di antara kita, maka apapun terjadi kita pasti bisa jaga itu. Kita bisa seimbangkan untuk amanlah dalam rumah tangga. Kira-kira itu 4 hal yang saya sampaikan. Jadi yang pertama tadi yang pertama tadi, keluarga harus tetap jadi prioritas paling utama dari sekian banyak kesibukan. Yang kedua, sisihkan waktu untuk refreshing sekali-sekali. Yang ketiga, jangan lupa untuk sekali-kali ajak istri ikut dalam kegiatan-kegiatan kita supaya istri juga lihat, ikutan. Yang terakhir, rasa saling percaya itu harus ada. Kalau nggak saling percaya, Pak Pen ke Jakarta, istri di sini pasti akan ada pemikiran yang aneh-aneh. Apalagi mantan di sana kan. Kadang-kadang ya. Oke. Oke, Pak Ben. Siap, Pak Ben. Thank you. Oke, jadi yang itu tadi satu, sesekali ajak istri ikutin kegiatan suami. Jadi tolong ya Bapak-bapak, pas lagi kita main biliar, istri-istrinya di bawah, tolong. Main biliar juga ya. Ya, main biliar juga. Paling tidak bisa menyaksikan kekalahan mereka. Jangan cuma main biliar aja. Apa tuh? Ya pergi ke Bapak Musa tadi bilang ke pulau, misalnya ke pantai. Gitu kan. Tapi kita bertiga berarti yang pergi. Iya. Mungkin. Oke, pertanyaan berikut. Ini udah mulai gak enak nih. Oke, ini pertanyaan terakhir sekali. Siap. Bagaimana bapak-bapak bertiga ini meyakini bahwa istri-istri Anda itu adalah dari Tuhan? Pak Noris, silakan. Berat, waduh, keragu saya. Bu Tere,
Pak Nores bilang, aduh berat ini kalau bilang putere dari Tuhan, itu maksudnya. Apa tadi? Apa pertanyaannya? Bagaimana Pak Nores meyakini bahwa istri Pak Nores ini adalah jodoh dari Tuhan? Satu aja jawaban saya. Apa? Saya mengasihi dia dengan sepenuh hati. Saya mengasihi dia dengan Apapun yang terjadi. pokoknya kemampuan ada di samping, jadi lo ngomong begitu. Ya betul. Betul. Itu aja satu. Bahwa saya tetap mengasihi dia. Ya betul. Saya tetap mengasihi istri saya apapun yang terjadi. Itu saja. Spesifik diminta. Udah itu aja. Itu aja. Ayo Panison. Intinya saya mengasihi. Bro. Iya. Kok mah? Iya. Enggak jalan kok. Oh iya. Oke, Indonesia. Intinya saya mengasihi istri saya. I love you. Tunggu, Pak. Wanita tuh butuh yang spesifik. Aduh, kayaknya perlu part khusus nih. Langsung Manik. Yang keras ya. Kalau saya sih ya apa tadi bukti ini kan Ini dari ya sudah ya, apakah dia Herni Bapak Mami Harel dari Tuhan? Ya sudah diberkati dan sudah menikah dan sudah diberkati dalam Tuhan. Udah, itu buktinya gitu loh. Iya. Itu dari Tuhan dong, pasti berarti buat saya gitu. Amin. Jadi kalau mereka yang walaupun udah diberkati dan akhirnya Nggak tahu, cerai, mereka mereka dari Tuhan ya. Mereka kan Anda bertanya masalah. Santai, Mas. Sabar. Security ini. Aduh, oke Pak Musa. Keras Pak Musa. Iya, buktinya Kacang 3 kali yang habis gara-gara dia. ya buktinya dia bisa terima saya apa adanya dan kami nikah sampai hari ini. Padahal kan kami ya beda suku. Iya. Beda suku. Lintas cross apa? Culture. Beda suku, pokoknya semua beda. Tapi kalau dia bisa menerima saya apa adanya dan akhirnya kami jadi nikah hari ini, ya saya percaya itu karena Tuhan. Dan walaupun awal-awal ditentang oleh keluarga, tapi dia tetap maju, kami tetap maju, ya itu ya bukti. Tapi bukan ditentang lalu tidak direstui, tidak. Awal-awal aja, tapi setelah kami komitmen untuk menikah, keluarga akhirnya mendukung sepenuhnya 100%. Jadi selain kami berdua saling mengasihi dan dia terima saya apa adanya, saya terima dia, keluarga juga mendukung. Itu satu bentuk restu yang dari keluarga, itu juga bentuk saya yakin itu karena Tuhan yang izinkan juga. Kalau bukan Tuhan ya nggak mungkin keluarga akan terima karena perbedaan suku.